Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran rutin kita insyaallah dalam pembahasan kitab Mukhtasar, ringkasan dari kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah, dan insyaallah kita akan lanjut ke bab yang berikutnya. Babun munawalatul haid al-khumrata wa thawba. Bab yang ketiga, wanita haid mengambil sajadah dan baju. Kemudian kata beliau, ini masih dalam pembahasan kitabul haid, kitab yang berkaitan dengan haid, karena di situ ada beberapa hukum yang disebutkan oleh para ulama dan ini penting untuk dipelajari, terkhusus para wanita. Kemudian kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling kuat hafalannya dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid faqala ya Aisyah nawilini ats-tsauba faqalat inni haidun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna haidataki laysat fi yadik fanawalatsu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, beliau kemudian berkata, wahai Aisyah, nawilini ats-tsauba, ambilkan pakaianku. Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di masjid, Aisyah radhiyallahu taala anha di kamar beliau, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masjid dan rumah Nabi bersama Aisyah itu berdampingan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong dong ambilkan pakaianku wahai Aisyah. Nabi ketika itu posisinya di mana jamaah? Di masjid. Maka mendengarkan perintah dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Aisyah pun radhiyallahu taala anha, istri Nabi, mengatakan, inni haidun, saya sedang haid wahai Rasul,
saya sedang haid wahai Rasul. Artinya apa? Yang terfikirkan di Aisyah saat itu bahwa wanita yang haid itu gak boleh pegang dan sentuh baju. Pikiran Aisyah di saat itu bahwa perempuan yang haid itu gak boleh masuk ke dalam masjid. Inilah yang diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita belajar jamaah sekalian, kita semuanya belajar pentingnya untuk selalu membekali istri-istri kita dengan ilmu agama. Pentingnya secara umum semua kaum muslimah, terkhusus yang sudah berkeluarga, untuk lebih belajar agama lagi. Jangan kemudian menyangka setelah nikah, setelah melahirkan, ketika punya banyak anak, maka kewajiban belajar itu hilang, gugur. Hati-hati jamaah sekalian. Syaitan itu licik. Syaitan itu licik, ingin terus menghalangi kita dari ilmu agama. Karena itulah senjata yang paling ampuh bagi iblis dan bala tentaranya untuk menjatuhkan seorang hamba dari kemaksiatan dan kelalaian. Kata para ulama, inna a'zamal abwab, ya, kata mereka pintu terbesar, alladzi yadkhulu minhul iblis 'alan nas wal jahlu. Pintu terbesar masuknya iblis untuk mengelabui, untuk mempermainkan, untuk menggelincirkan manusia, wal jahlu, dari pintu kebodohan. Pedagang yang tidak tahu ilmu agama sangat rentan untuk dia ngambil hartanya orang lain dengan cara yang tidak benar. Betul nggak jamaah? Seorang pimpinan ketika dia tidak bekali dirinya dengan ilmu agama, rentan sekali dia untuk terjatuh berbuat zalim kepada bawahannya. Bapak-bapak, suami-suami, kalau tidak bekali dirinya dengan ilmu agama, rentan sekali bagi mereka untuk kemudian tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami maupun bapak. Ibu-ibu, emak-emak, kalau tidak bekali dirinya dengan ilmu agama, maka yang muncul apa jemaah? Bini-bini yang durhaka kepada suami. Istri yang tidak dibekali dengan ilmu agama rentan sekali untuk mereka terjatuh dalam kemaksiatan, gosip-gosip dan lain-lain sebagainya. Maka kata para ulama, tidak ada cara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnahnya wanita. Wanita itu fitnah jamaah. Jamaah, wanita itu fitnah. Masuk dalamnya hukumnya fitnah istrinya kita. Istri itu fitnah, ujian, dan terkadang menjadi musuhnya kita. Apabila mereka melalaikan kita dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya pengen belajar agama, suaminya pengen ikut kajian, bang, sendiri nih bang di rumah. Suaminya pengen berjihad, bang, entar saya jadi janda gimana? Itu kan udah jadi musuh itu. Kalau jihadnya syar'i, pergi kajian, masa dihalangin terus suaminya? Tapi coba istrinya, masya Allah, ya kalau bisa dibawa istri alhamdulillah. Kalau enggak bisa dia halangin terus suaminya. Itu kan enggak benar tuh. Istri yang benar selalu dukung ya suaminya dalam ketaatan dan dalam kebaikan. Itu istri yang benar tuh. Kapan itu? Ketika para wanita-wanita itu membekali dirinya dengan
ilmu agama. Coba kalau nggak ada bekal ilmu agama, jamaah sekalian, muncullah perempuan-perempuan yang mungkin setiap harinya dari satu rumah pindah ke rumah yang lainnya, dari satu rumah yang lainnya pindah lagi ke rumah yang lain. Itu apa? Nukil-nukil berita. Itu kan bahaya. Bendung semua itu. Sebagai bentuk cintanya kita kepada kaum muslimah, istri-istrinya kita. Istausu bin nisa khairan. Berikan nasihat selalu kepada para wanita. Kenapa Nabi perintahkan kita? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling mudah bengkok itu yang paling atas. Kata Nabi, kalau kamu berusaha ingin meluruskannya bakalan patah. Kalau kamu biarkan, ya bengkok terus. Itulah keadaan wanita. Istausu bin nisa khairan rifqan lil kawarir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemah lembutlah kalian kepada apa? Kawarir. Dipermisalkan wanita itu dengan apa? Kawarir, gelas-gelas kaca yang mudah retak. Dibutuhkan selalu untuk diingatkan. Itu pelajaran diantaranya yang bisa kita ambil. Bekali dirinya. Aisyah radhiyallahu taala anha menyangka bahwa orang yang haid itu nggak boleh masuk masjid. Dia menyangka bahwa ketika haid semuanya najis, semua anggota tubuhnya. Diluruskan oleh Nabi. Kata beliau ketika mendengarkan ucapan Aisyah, inni haidun, sesungguhnya aku sedang haid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haidataki laysat fi yadik fanawalathu. Kata Nabi, sesungguhnya haid kamu itu tidak berada di tangan kamu, ya. Maka mendengarkan ucapan Nabi itu, Aisyah pun mengambil pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih maknanya? Inna haidataki laysat fi yadik, bahwa tangan kamu itu enggak najis. Bahwa yang najis itu cuma darah haid dan yang ada berada dalam sekitaran darah haid tersebut. Maaf, di dekat kemaluan. Itulah barang-barang yang haid, barang-barang yang najis. Adapun tubuh orang yang haid tersebut tohir, suci, jamaah sekalian. Ya, boleh akan berlalu bersama kita bagi orang yang haid itu untuk minum bersama istrinya yang sedang haid. Boleh bagi yang haid tersebut untuk tidur bareng bersama suaminya, walaupun satu selimut akan berlalu bersama kita. Boleh bagi seorang wanita yang haid untuk makan bersama kita, apalagi ya untuk perkara-perkara yang lainnya diperbolehkan, kecuali apa? Illan nikah, illal jima', kecuali melakukan hubungan suami istri. Makanya Nabi luruskan, sesungguhnya haid itu ya bukan di tangan kamu. Artinya najisnya itu bukan di tangan kamu. Tangan kamu itu suci, tangan kamu suci, ambil itu. Bahwa yang najis itu cuma apa jamaah? Darahnya doang. Ya, anna damal haid najasun, najis darah haid tersebut, dan yang berada darahnya tersebut di sekitaran tempat-tempatnya itu juga dihukumi apa? Najis. Adapun selainnya dari anggota tubuhnya kita apa? Suci. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Aisyah, inna haidataki laysat fi yadik, sesungguhnya haidmu itu ya tidak berada di tangan kamu. Yang kedua, diperbolehkan bagi wanita yang haid untuk masuk ke masjid kalau ada hajatnya, untuk sementara, untuk lewat misalkan, ataukah ada keperluan sementara, enggak dilarang. Yang dilarang itu kalau kemudian wanita yang haid itu berlama-lamaan tinggal di dalam masjid. Itu yang dilarang tuh, karena dikhawatirkan kemudian darah haidnya itu nembus kemana? Ke lantai, ke karpet. Ya, jadi enggak secara mutlak wanita yang haid tersebut kemudian dilarang dan diharamkan untuk masuk ke dalam masjid. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya,
Ini perkara-perkara yang akan berlalu bersama kita merupakan rangkaian dari perkara-perkara yang diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk dia lakukan. Kemudian di situ tadi di dalam babnya munawalatul haid al-khumrata wa thawb. Ya, al-khumrah itu sajadah. Sajadah. Huruf kha, mim dengan ro itu dalam bahasa Arab menunjukkan at-tasattur wa taqtiyah, tertutupi. Makanya orang yang minum khamr itu apa? Tertutupi akalnya. Betul ya masalah? Hah? Namanya khamr. Kha, mim, ro dalam bahasa Arab itu menunjukkan apa? Tertutup. Orang yang minum khamr menutupi akal sehatnya. Sama dengan ini. Al-khumratu. Al-khumratu apa? Sajadah. Kenapa? Karena tuhmiru wajaha al-musalli alal ard ay tasturuhu. Dinamakan khumroh sajadah. Kenapa? Karena menutupi wajah orang yang sholat ya ketika dia sujud. Makanya dinamakan khumroh sajadah. Kenapa? Karena menutupi wajah orang yang sholat. Itu sekedar tambahan, wallahu ta'ala alam. Kemudian masuk di bab yang berikutnya, bab yang keempat, babun tarjilul haid wa ghusliha ra'sar rajul. Bab wanita haid menyisir rambut dan membersihkan kepala ataukah mencuci kepala suaminya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kuntu la adkhulul baita lil haja wal marid fihi. Katanya saya pernah memasuki rumah untuk sebuah keperluan dan di dekat rumah ada orang yang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana maratun. Aku enggak tanya siapa orang itu, aku hanya berlalu ya. Wa in kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengeluarkan kepalanya sedang saat itu beliau berada di masjid. Dimasukkan kepalanya ke rumah Aisyah. Fa urajjiluhu, maka aku pun menyisir rambutnya. Wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memasuki rumah melainkan hanya sebuah keperluan jika beliau iktikaf. Ini menunjukkan apa? Wanita yang haid itu boleh menyisir ya rambut dan mencuci rambut suaminya, boleh. Karena Aisyah melakukannya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan iktikaf. Ya, ini juga menunjukkan bahwa orang yang iktikaf itu boleh keluar dari tempatnya kalau ada keperluan yang mendesak. Itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan bagi orang yang iktikaf untuk keluar dari tempat iktikafnya kalau ada keperluan yang mendesak. Dia iktikaf, nggak ada orang yang antarin makan. Di masjid nggak ada yang sediain sahur, nggak ada yang sediain buka puasa. Sementara dia iktikaf, lagi mana dia mau di masjid terus? Boleh baginya untuk keluar, ya, untuk membeli makan seperlunya, kemudian segera balik ke tempat iktikafnya. Diperbolehkan. Jadi diperbolehkan sekali lagi untuk keluar dari tempat iktikafnya ketika seseorang itu ada keperluan yang mendesak. Ya, jadi sekali lagi di jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa wanita haid itu boleh untuk menyisir rambut ya, dan juga membersihkan dan membasuh kepala atau rambut suaminya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, babun al-ittika fi hajril haid wal qiraah. Bersandar di paha wanita yang haid dan membaca Al-Quran.
An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di pahaku sedang aku ketika itu dalam keadaan haid. Ya, hajri boleh dibaca hijri, boleh dua bahasa. Hajri dengan hijri itu boleh dua. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi'iyat rahimahullah. Ya, yang salah itu hujri, itu wahamun, kesalahan. Kalau kita baca fi hajri, fi hujri boleh, ya, hajri hujri boleh, dua bahasa. Katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri atau fi hijri boleh, wa ana haidun, dalam keadaan aku haid. Nabi bersandar nih, padahal Aisyah sedang haid, Nabi bersandar ya di pahanya. Fayaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ini membantah apa-apa yang telah berlalu bersama kita dari keterangan Nabi, inna haidhataki laysat fi yadik, haidnya kamu itu bukan di tangan kamu. Tambah lagi ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di paha Aisyah, kemudian beliau membaca Al-Quran. Itu semua menunjukkan apa? Islam itu, ya, Islam itu syariat yang pertengahan. Islam itu datang untuk memuliakan para wanita. Coba bayangkan jemaah, di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, kalau wanita haid keluar, gak boleh gabung bersama keluarganya, keluar ke tempat khusus, gak boleh makan bareng, gak boleh minum bareng, gak boleh, disingkirkan. Subhanallah, Islam datang menerangkan bahwa apa? Kesemua itu diperbolehkan. Ya, ketika wanita haid, muslimah haid, boleh dong dia kumpul bersama keluarganya. Ketika wanita muslimah haid, boleh dong dia makan bareng bersama keluarganya, istri, anak-anaknya, minum dalam rumahnya, diperbolehkan semuanya. Bahkan diperbolehkan untuk apa? Bersenang-senang bersama suaminya, selama dalam batasan yang dibenarkan syariat, illan nikah, kecuali melakukan hubungan suami istri. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, kita bersyukur jemaah atas nikmatul Islam, nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita bahasa cepat aja jemaah karena ini pembahasan haid, ya. Barakallahu fiik. Kalau ada perempuan yang ikut, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak jamaah nggak bawa istri, diajarin dong istrinya, diajarin istrinya apa-apa yang telah kita dengarkan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, babun an-naum ma'al haid fil hafid, tidur bersama istri yang haid dalam satu selimut. Ya, kalau tadi kan zaman jahiliyah dibuang tuh perempuan, ya, suruh keluar, gak boleh. Ya, lihat ini. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qal, katanya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, bainama ana muttaji'atun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilati idhittu fansalaltu fa akhadtu thiyabihi dhati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fisti, qultu na'am, fada'ani fattaji'tu ma'ahu fil khamilati, qalat wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilani fil ina'il wahid minal janabati. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku
pernah berbaring bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah selimut, baring bersama Nabi, baring bersama Nabi, tidur-tiduran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya idhitu, tiba-tiba aku haid, fansalaltu, maka aku pun serta merta bangun pelan-pelan, ya, fa akhadtu thiyaba hidati, dan aku ambil pakaian yang biasa aku pakai ketika haid. Ya, wajarlah jamaah, di saat itu para sahabat luar biasa keadaannya, ya, gak seperti kita. Mungkin perempuannya banyak bajunya, terkena haid pun bisa langsung diganti. Mungkin keadaan di saat itu apa? Kurang, makanya ada pakaian yang mereka pakai ketika haid. Ya, katanya, maka aku pun bangun pelan-pelan lalu aku ambil pakaian yang biasa ku pakai ketika haid. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, anafisti, apakah kamu haid? Qultu na'am, aku jawab iya. Fada'ani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, fattaja'tu ma'ahu fil khamilati, maka aku pun berbaring bersama beliau dalam satu selimut. Ya. Wa qalat wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilani fi ilna'il wahid fil minal janabah. Dan juga disebutkan bahwa beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dalam satu wadah dari janabah. Ya, ini juga memberikan penjelasan kepada kita jamaah sekalian tentang diperbolehkannya seorang istri yang sedang haid untuk tidur bareng bersama suaminya. Ya, jadi enggak seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwa istri ketika haid najis untuk mendekati, ataukah yang lebih parah seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika istrinya haid kemudian disuruh keluar rumah, ya, ditempatkan di tempat yang khusus, tidak boleh bercampur bersama keluarga yang lainnya, enggak boleh kumpul bersama suaminya. La ilaha illallah. Kemudian jamaah sekalian masuk ke bab yang berikutnya, babun mubasyaratul haid fauqal izar, bersentuhan dengan istri yang sedang haid dengan menggunakan sarung. Mubasyarah, ya, bisa juga kemudian ya diartikan hubungan, ya, pergaulan seorang suami dengan istrinya dalam keadaan haid dengan menggunakan sarung. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana ihdana idza kanat haidan amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana ihdana idza kanat haidan amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tazira fi fawri haidatiha. Kami, kata Aisyah, kalau ada yang haid, ya, di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan istrinya tersebut untuk menggunakan dan memakai sarung di bagian atas tempat haidnya, ya, di antara, ya, dibawa pusar sampai ke paha, tutup, ya. Katanya disuruh pakai sarung di bagian atas tempat haidnya di sebagian besar waktu haid, ya, saat darah haid lagi banyak-banyaknya. Tsumma yubashiruha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersentuhan dengannya. Artinya apa? Diperbolehkan bagi wanita yang haid, istri yang haid untuk bercumbu bersama suaminya. Boleh. Paham jemaah sekalian? Berarti istri yang sedang haid bukan berarti suami itu nggak boleh menyentuhnya.
nggak boleh bermesra-mesraan, bercumbu. Itu nggak dibenarkan tuh. Artinya itu pemahaman yang salah. Diperbolehkan, diperbolehkan. Karena itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut apa pengakuan Aisyah bahwa Nabi kami itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Nabi ketika sedang haid, maka Nabi perintahkan kami untuk memakai sarung dan menutupnya di bagian tempat haid tersebut, ya, nutup kemaluannya tersebut. Kemudian apa? Nabi bercumbu dengan istrinya. Diperbolehkan, diperbolehkan untuk bercumbu dengan istri yang dalam kondisi haid. Cuman coba lihat. Qalat, Aisyah mengatakan, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Tapi kata Aisyah, siapakah di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya, ya, sebagaimana Rasul mampu menahan syahwatnya. Artinya apa? Ini warning dari Aisyah radhiyallahu taala anha, peringatan, peringatan. Kalau enggak mampu mengendalikan syahwat, ya, maka jangan lakukan. Paham jamaah sekalian? Paham jamaah sekalian? Jangan coba-coba, nanti kebablasan, repot jadinya jamaah sekalian. Gak boleh bagi seorang suami untuk menggauli istrinya, melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istri sedang haid. Gak boleh, gak boleh, ya. Gak boleh. Jadi setiap suami harus tahu diri dan sadar diri. Lihat masing-masing ke dalam, ya, dalam dirinya masing-masing. Ya, makanya Aisyah udah ingatkan, fa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Tapi siapa, kata Aisyah, yang mampu menahan, ya, nafsunya, gejolak syahwatnya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mampu menahan gejolak tersebut. Ya, makanya dikhawatirkan, dikhawatirkan. Jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba. Tapi kalau mampu, sadar diri bisa, ya silahkan. Wong sah-sah saja. Bininya kita, boleh. Sesuatu yang dibolehkan syariat, lakukan jamaah sekalian, lakukan. Cuman apa? Harus berjalan dalam apa? Aturan-aturan syariat. Gak boleh kebablasan. Hati-hati, ya, hati-hati. Ini dosa, dosa. Itu larangan. Gak boleh, gak boleh, ya, gak boleh. Ya, minimal lah ketika istri sedang haid, kemudian apa? Mandi bersih, kemudian apa? Digauli. Silahkan, ya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fik. Adapun kemudian menggauli istri dalam keadaan haid, la ilaha illallah, itu dosa jamaah sekalian. Hati-hati. Wajib hukumnya untuk bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-8, babun asyurbu ma'al haid minal ina'il wahid. Bab minum bersama wanita haid dari satu bejana, satu gelas, boleh, ya. Kemudian kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba jamaah lihat semua hadis yang berlalu bersama kita. Dari mana semuanya jamaah? Hah? Dari Aisyah radhiyallahu taala. Keberkahan bagi keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Bahwa nikahnya Nabi bersama Aisyah itu betul-betul membawa keberkahan buat umat ini. Berapa banyak ilmu yang dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pernikahannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana jamaah sekalian musuh-musuh Islam berusaha untuk menyudutkan Aisyah, berusaha untuk menyudutkan terlebih lagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan, kok bisa tuh Nabi kalian nikahi anak kecil dinikahin,
ya, dinikahin umur 6 tahun, digauli di umur 9 tahun. Kok bisa? Ini subhat yang digembas-gemborkan oleh musuh-musuh Islam. Kita katakan, ente jangan samakan zaman Nabi dengan sama sekarang ini, jawab sekalian. Semua itu dengan kondisinya. Ya bisa jadi di saat itu, di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur 9 tahun itu udah biasa, lumrah di situ. Orang yang menikah, kemudian juga bisa jadi lingkungan di usia 9 tahun itu beda dengan usia 9 tahun di zamannya kita ini. Itu banyak terjadi. Bahkan di antara ya rentetan kisah-kisah di zaman-zaman orang-orang Nasrani itu juga ada itu. Tapi kok Nabi Muhammad sendiri yang disasar oleh mereka? Padahal ada di antara ya pembesar-pembesar orang Nasrani yang juga nikah di usia muda, karena memang kondisinya di saat itu. Jadi semua itu berada dalam kondisi keadaan masing-masing. Ya jangan dong disamakan kemudian. Wallahu taala a'lam, barakallahu fik. Lihat ini. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kuntu. Udah tadi ya. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya bab yang ke-8, asyurbu ma'al haid minal ina'il wahid. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha, satu-satunya sahabat dari kalangan wanita yang tergolong dan masuk dalam 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ya, katanya kuntu asyrabu wa ana haidun. Dulu saya pernah minum dalam kondisi dan keadaan sedang haid. Thumma unawilu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya memberikan minumanku tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diminum oleh Aisyah, kemudian dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Kemudian Nabi meletakkan mulutnya, bibirnya di tempat aku meminumnya. Aisyah minum di sebelah sini, diambil oleh Nabi, minum juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat minumnya Aisyah. Dipahami jemaah sekalian? Dipahami jemaah? Aisyah minum ke sini, diserahkan Nabi, Nabi minum juga di tempat ya bibirnya Aisyah tersebut, tempat minumnya. Wa ata'arraqul 'arq wa ana haidun thumma unawiluhun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa ata'arraqul 'arq wa ana haidun thumma unawiluhun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Aku minum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku serahkan minumanku tersebut kepada Nabi. Kemudian beliau meletakkan bibirnya di tempat aku minum. Lalu beliau minum dan menggigit daging yang terdapat pada tulang. Dan aku pernah menggigit daging ya yang terdapat pada tulang dalam kondisi aku sedang haid. Lalu aku berikan kepada Nabi, dan Nabi pun meletakkan mulutnya menggigit daging tersebut di tempat gigitanku. Tuh Nabi ingin ajarkan kepada Aisyah dan kepada umatnya bahwa orang yang haid itu enggak najis. Yang kedua, pelajaran dari sini betapa lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu bagusnya hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, romantis. Tempat minumnya Aisyah, di situ pula Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Tempat gigitan Aisyah ketika menggigit daging tersebut, di situ pula digigit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan begitu baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pergaulan yang baik kepada sang istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Karena istri itu selain ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Jangan lihat bininya orang lain, jawab sekalian. Oh itu Masya Allah itu bininya itu. Ada juga kelemahan. Kita nggak tahu kelemahannya karena kita nggak tinggal sama dia, coba. Betul nggak jawab sekalian? Jadi masing-masing bersyukur dengan pasangannya.
Jangan pernah kemudian sang istri lihat Masya Allah itu suaminya. Sang suami lihat Masya Allah istrinya itu luar biasa. Gak ada kelebihan dan kekurangan dia semua. Setiap rumah tangga ada masalahnya, dan setiap rumah tangga sedang berjuang dengan cobaannya masing-masing jamaah sekalian. Maka mari hadapi cobaan tersebut. Cobaan dalam rumah tangga ya kita. Mari kita lalui dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua sedang berjuang dengan ujian dan cobaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu taala a'lam. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.